Joman, ini ketuanya sudah hadir di sini, Emmanuel Ebenezer. Halo, apa kabar, Bang Noel? Baik, Mama. Nah, selalu baik. Iya, ini soal kan sebelumnya sudah gencar ya, Joman ini tidak setuju dengan 3 periode begitu kan. Nah sekarang ini ada wacana lagi, bukan hanya 3 periode atau diperpanjang, tapi ada wacana lagi calon wakil presiden. Ya inilah yang kita lihat nih kan, kekuasaannya kan seperti candu ya. Ini kan mereka lagi candu, lagi fly. Kalau diingetin dengan bahasa yang baiknya, misalnya analogi kayak gini, ada orang mabok, sekumpulan orang mabok, kita ingatkan dengan baik, jangan nanti kamu sakit, bahaya, itu dosa. Pasti mereka marah nih, mabok-mabok nih. Gitu. Nah, untuk supaya tidak marah, dikasihlah dosisnya. Dosisnya apa? 3 periode. Gak mempan dengan 2 periode, kasih lagi candunya apa? Perpanjangan. Gak mempan lagi dengan perpanjangan, ditolak lagi dengan jadi wapres. Nah, kita lihat nih juga juru bicara Mahkamah Konstitusi, saya lihat ada pandangan yang sesat dan ngawur lah ya. Karena pasal 7 Undang-Undang 1945 itu kan, itu undang-undangnya kesatuan, bukan parsial. Kok dia gampang banget menyederhanakan itu. Tapi alhamdulillah Pak Jimli Siddiq, mantan ketua MK, menolak dengan argumentasi yang berbasis juga undang-undang. Nah seharusnya nih juru bicara MK ini belajar dulu sama seniornya yang mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu sini, Pak Jimli Siddiq. Kita nggak mau demokrasi kita disesatkan lagi dengan para gerombolan-gerombolan pemabuk kekuasaan ini. Ini kan para bajingan nih, orang-orang ini yang tidak mengerti soal demokrasi. Mereka hanya paham bagaimana mendapatkan uang gitu. Tapi tunggu, ditegaskan dulu. Tapi Joman ini masih tetap mendukung Jokowi nggak sih? Secara konstitusi ya. Sepanjang sesuai konstitusi begitu dong. Maksudnya. Karena gini, Jokowi ini lahir dari mekanisme yang sangat demokratik, sangat konstitusional. Nah, ketika ada penyimpangan konstitusional, tugas saya secara pendukung beliau punya tanggung jawab moral dan politik untuk menolak. Gitu. Nah, penolakan saya kan didasari oleh sebuah argumentasi konstitusional dan argumentasi yang demokratik gitu loh. Salah satunya ya itu perpanjangan 2 periode, kemudian perpanjang presiden 2024 diusung menjadi wapres, itu juga pelanggaran undang-undang dan itu harus saya tolak. Dari awal saya harus berdiri tegak mendukung Jokowi dan menolak juga kebijakan-kebijakan yang ngawurnya. Apa aja itu? Oh banyak. Kan banyak banget. Banyak sekali yang ngawur ya. Ya salah satu PCR. Kemudian kenaikan BBM yang ngawur, penyimpangan jelas-jelas. Kedua banyak lah. IKN. Ya saya mungkin ramai yang paham lah ya. Kemudian minyak goreng. Kemudian banyak kebijakan yang saya tolak, yang pada akhirnya ini membuat lingkaran Brutus lingkaran Jokowi ini tidak nyaman dengan sikap dan pandangan saya. Akhirnya ya mungkin Rama tahu dan publik tahu, saya dihabisi juga, tapi dihabisi cuma jabatan sekelas komisaris yang rendahan. Tapi dia tidak bisa menghabisi sikap dan perlawanan saya. Tapi yang menarik ya Bang Noel, Joman ini masih tetap menjadi Joman ya, bukan menjadi aman ya, karena kan di beberapa berita nih yang menarik katanya Bang Noel ini lebih baik Jokowi mendukung Anies Baswedan aja lah daripada menyalonkan 3 periode. Jadi udah mau jadi Anies Baswedan mania ini? Nggak gini, secara pandangan politik saya secara demokratik, Anies punya hak untuk menjadi, dia kan kader bangsa. Jangan juga karena kemarin ada perselisihan politik 2017, kemudian kita bawa terus dendam politik, itu tidak baik. Ya saya sangat menghargai pilihan-pilihan kawan-kawan saya yang beda pandangan dengan saya. Misalnya kayak kemarin saya pendukung Jokowi, ada yang tidak mendukung Jokowi. Nah yang tidak mendukung Jokowi ini kan kecenderungannya mendukung Anies. Nah posisi saya kan mendukung Ganjar. Tapi kita lihat dengan wacana yang berkembang hari ini soal 2 periodik, ya karena sikap saya dari awal menolak, maka saya mengharamkan produk itu dan turunannya. Makanya saya bilang, daripada Jokowi jadi wapres, mendingan dukung Anies aja, itu lebih terhormat.
Sama halnya daripada Jokowi mendukung 2 periode, mendingan dukung Habib Rizik. Karena prosesnya demokratik, mekanisme demokrasi. Daripada dukung-dukung begini, memalukan, akan mempermalukan Jokowi itu sendiri. Loh, tapi kenapa Jokowi mesti dukung Anies? Kenapa nggak dukung Ganjar saja? Turunannya? Itu lebih terhormat. Itu lebih terhormat menurut saya. Kenapa lebih terhormatnya? Lebih terhormat karena prosesnya sangat demokratik. Itu loh. Bukan daripada dia coba mengkampanyekan wacana-wacana sesat ini 2 periode, kemudian wapres untuk 2024. Ini kan politis ini kan berpikirnya mau sederhana aja, dia mau rampas cara pandang publik gitu loh, semau maunya aja. Makanya saya selalu menyampaikan nih, para pemabuk kekuasaan ini kan candu, mereka lagi fly, susah dinasihatinnya gitu loh. Susah tobatnya. Tapi ada apa sih sebenarnya dengan Bang Noel ini ya? Kok akhir-akhir ini jadi kayak agak geser, miring-miring ke arah yang beda gitu dari dulu ya? Karena berawal kemarin itu kan menjadi saksi bagi Munarman, begitu kan? Itu sudah, sekarang malah sebut-sebut Anies Baswedan dan Habib Rizik ini sebenarnya tergolong 2 orang yang haram ini bagi golongan sebelah. Wah, itu mereka keren blon-blon. Ini kader bangsa, aset bangsa. Mas Anies kader bangsa. Dia bukan kader partai mungkin, tapi dia kader bangsa. Habib Rizik juga bukan kader partai, tapi dia kader bangsa. Dia punya hak berkontribusi terhadap bangsa ini. Dia punya hak dipimpin dan memimpin bangsa ini. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, yang haram itu orang-orang yang berpikirnya rendah. Itu yang haram. Katanya kan Anies ini bapak politik identitas. Nah, katanya Denny Siregar CS ini. Yang politik identitas itu Denny Siregar dan Cokro TV-nya. Karena mereka yang selalu menarasikan politik identitas itu sendiri. Lo di sekeliling Mas Anies banyak orang Kristen kok. Gitu loh. Banyak teman-teman saya kemarin yang kelompok nasionalis juga di Mas Anies. Jadi ini saya khawatir para cepu ya, cepu ini, para peliharaan ini yang selalu menarasikan bangsa ini menjadi semakin terpolarisasi, ya ini perilaku sebetulnya bukan buzzer mereka ya. Saya anggap para pemecah belah bangsa ini, agen atau para propagandis pemecah belah bangsa. Itulah lebih pantasnya. Seandainya didekati oleh timnya Anies gitu, sudah untuk jadi tim sukses Anies gitu, mau nggak nih Bang Noel? Ini saya kan sudah punya pilihan politik ke Mas Ganjar. Bentuk penghormatan saya terhadap Mas Anies, kita harus dukung Anies juga untuk di 2024 dalam menguji kualitas gagasan dan program. Itu lebih terhormat dengan cara itu daripada saya menjadi tim sukses. Gitu. Karena saya nggak mau demokrasi kita direndahkan hanya persoalan dukung-mendukung. Saya mau mendukung Mas Ganjar karena ada Mas Anies. Saya mau mendukung Mas Anies karena ada Mas Ganjar. Jangan karena saya mendukung Ganjar benci dengan Anies. Itu bahaya. Nah ini kan kelompok-kelompok apa ini ya? Pecundang-pecundang ini mendukung Ganjar itu karena ada kebencian terhadap Anies. Nah saya nggak mau, makanya saya bilang kalau seandainya seperti itu saya tidak mau dukung Ganjar. Saya lebih memilih dukung Anies. Karena jangan juga demokrasi kita ini ketika masuk dalam kontestasi 2024 nanti, karena dendam, kebencian masih ada kardun cebong dan sebagainya, kopar kapir, pegel kita. Gitu loh. Nah makanya kita butuh orang-orang yang punya kesadaran demokrasi yang baik, demokrasi yang mapan. Nah kayak Rama, saya dan kawan-kawan saya yang lain, di Anies, di Mas Ganjar, ini resah kita dengan perilaku orang-orang ini. Ya itu yang membuat Bang Noel ini agak beda ya dengan, ya bisa dikatakan cebong-cebong yang lain lah ya. Karena kan biasanya mereka itu selalu mengangkat-angkat itu kalau nggak politik identitas. Kadrun varian baru. Kadrun varian baru, betul. Kalau nggak politik identitas itu calon mayat dan ayat, itu kan yang diulang-ulang, sebenarnya di recycle terus itu ya, radikul ya seperti itu. Nah ini apa yang kemudian membuat tidak ingin mengikuti itu tuh, tidak mau ikuti alur seperti itu, apa ya
Pertama gini, sejarahnya harus kita lihat dulu. Ini kelompok-kelompok ini kan kita nggak tahu sejarahnya dari mana. Itu kita nggak tahu secara politik siapa mereka, ideologinya apa, itulah. Tiba-tiba mereka dapat ruang di publik, itu pun kan hanya di media sosial. Di media-media mainstream utama kan mereka sangat ditolak lah ya, kita lihat ditolak saya. Karena memang nggak mungkin kayak media-media arus utama ini bisa ditipu dengan logika-logika sesat mereka. Itu. Mereka juga hanya punya keberanian mengkomunikasikan gagasannya aja dalam ruang-ruang mereka doang. Mereka kan tidak berani. Ayo debat publik, misalnya ke lawan mereka yang berbeda, kan mereka hanya kelompok monolog, mempropagandakan gagasan-gagasan sesatnya dengan cara monolog. Dari kita untuk kita. Dari kita untuk kita, udah gitu. Itu nggak fair. Nggak apa. Mereka cuma mau lihat dari sudut pandang mereka, dan kita tahu mereka tidak punya pandangan logika yang bagus, karena pandangan mereka pandangan yang pesanan yang sudah dinarasikan, lantas mereka ngeblasing. Nah, ini ada reaksi apa nih ketika beritanya ramai ya, saya baca di Tempo, di macam-macam lah ya beritanya bahwa Immanuel Ebenezer gitu yang mengatakan Jokowi lebih terhormat kalau mendukung Anies. Aduh, kok menyebut kata-kata yang menyebut nama orang yang seharusnya ini hati-hatilah kalau di Pilpres ini ya. Itu ada dampaknya tidak kepada Bang Noel ya? Ada yang kemudian kontak atau mempertanyakan apa nih maksud atau gimana? Ya banyak. Karena saya berhadapan dengan orang-orang bodoh. Ya, karena mereka tidak paham tentang pesan yang saya sampaikan. Itu loh. Memang orang-orang besar itu ketika menyampaikan sebuah gagasan, pernyataan, kalau orang bodoh tidak akan nyampai. Itu hanya orang punya kecerdasan, hati yang baik, baru bisa mencerna. Kalau orang yang masih benci, hal yang baik kan susah untuk dicerna. Dan lagi yang lebih mengagetkan lagi pakai nyebut-nyebut ini lagi, Habib Rizik lagi, lebih baik dukung Habib Rizik. Apa maksudnya nih? Kan tahu kan Habib Rizik itu enggak, sebagian orang menganggap sangat radikal gitu loh. Enggak sedikit itu menurut pandangan Bang Noel. Sampai detik ini enggak pernah memandang Habib Rizik itu radikal. Habib Rizik itu sosok ulama yang punya sense of humoris. Gitu. Saya lihat kawan-kawan saya Munarman, saya lihat kawan-kawan FPI, kalau mereka radikal sudah diledakin tuh, rumah saya tuh udah dibom tuh. Ahok aja pilpres aja hidup aja itu sampai detik ini nggak dihancurin, nggak dibunuh. Malah sekarang logika jadi itu kan salah. Komisaris Pertamina malah gajinya nggak gede. Dibunuh tuh. Itu makanya ya narasi-narasi sesat kayak begini harus kita lawan dengan kesadaran-kesadaran yang kita miliki. Makanya ya penting adanya kalau seandainya kita coba melawan mereka dengan narasi-narasi yang rasional lah. Makanya saya berharap nanti kalau seandainya ada para pendukung Anies, ayo kita satu aja dengan para pendukung Ganjar. Kita ketawainnya mereka-mereka yang buzzer-buzzer bajingan ini. Gitu loh. Jadi statement Bang Dul itu sengaja memancing orang-orang itu untuk berpikir lebih secara terbuka, begitu mungkin maksudnya statement itu. Pertama terbuka, harus lebih berpikir lebih demokratik lah ya. Gitu loh. Kalau gini, kalau berpolitik kita senang ya ketika ada masyarakat punya kesadaran politik. Itu udah plus. Yang kita butuhkan lagi, naikin lagi ya kesadaran demokratiknya. Jadi ketika ada sebuah perbedaan, itu hal yang lumrah. Itu loh. Jadi nggak perlu sampai terlalu antipati begitu ya. Nah itu yang kita khawatirkan. Kok beda kemudian kita harus bermusuhan. Ini kan logika kombatan, logika tentara, logika apa tuh? Logika yang kalau tentara itu kalau musuhnya gitu. Kita nggak mau pakai logika itu. Kita masyarakat yang sudah menerima sistem demokrasi, berpikirlah secara demokratik. Setiap perbedaan itu hal yang lumrah atau sunatullah lah ya. Banyak nggak ini kawan-kawan Bang Noel yang kemudian mengikuti jejak Bang Noel untuk mulai berpikir lebih demokratis ini ya, mulai sadar lah istilahnya ya, karena ngelihat kan buzzer ini tambah parah nih. Kemarin Eko Kuntuadi sampai berbeda pendapat soal tafsir Al-Quran, harus mentolol-tololkan orang begitu, which is orang itu adalah putri dari pondok pesantren Lirboyo begitu ya. Nah ini ada kemudian yang berpikir seperti Bang Noel ini, ada lagi nggak begitu ya teman-teman yang dulunya mungkin dari kubu sebelah gitu? Ya tugas saya adalah mencerdaskan mereka. Kalau tidak cerdas juga, pilihan begini, kalau mereka memilih bodoh,
ya kita pelihara aja kebodohannya. Ngapain lagi, kita sudah mengajarkan dengan capek, sama kayak beginilah analogikanya. Kayak Tuhan memberi kita kesejahteraan, memberi kita nikmat, tapi kalau umatnya nyemplung ke empang bunuh diri, mau gimana? Dia lebih milih bodoh, ya biarin aja bodoh. Gitu loh. Nah ya, sejauh ini belum berhasil ya Bang ya, karena Bukan belum berhasil begini. Ya, kita harus menularkan juga hal yang positif ke publik. Gitu. Soal mereka mampu mencerna, lantas bisa mencerna, tapi alhamdulillah, dampak saya ngebela Munarman, setelah saya dipecat, kemudian mereka sudah sadar maksud dan tujuan saya. Gitu loh. Akhirnya mereka minta maaf. Banyak kawan-kawan saya itu minta maaf. Bro, sorry bro, saat itu emosional. Tapi saya bilang, ya nggak apa-apa, saya bilang emosional, gue dipecat nih. Kalian bilang emosional, secara manusiawi gue bisa marah nih, gue bilang. Tapi ya sudahlah, kan nggak mungkin juga kebencian harus kita lawan dengan kebencian. Ya karena kita tidak mau menjadi follower Denny Siregar kan, selalu menarasikan kebencian terus, saya nggak mau.